Selanjutnya bab 2 untuk kelas 11 matematika wajib, yaitu program linear. Misalkan perhatikan ya, ini diketahui 2x tambah 5y sama dengan 8 ya. Ini kan disebut apa? Persamaan linear dua variabel. Sekarang kalau misalkan program linear itu berhubungannya dengan pertidaksamaan linear dua variabel ya. Berarti nanti tandanya itu di sini tidak sama dengan ya. Bisa misalkan lebih dari, boleh kurang dari ya, kemudian lebih dari atau sama dengan, dan kurang dari atau sama dengan. Nah, misalkan di sini kurang dari atau sama dengan dan lebih dari ya. Nah, kalau misalkan pertidaksamaan linear dua variabel, ini kan satu, yang ini pertidaksamaan yang pertama. Jadi ini di sini ada dua pertidaksamaan, maka disebut sistem apabila pertidaksamaan linear dua variabelnya itu lebih dari satu. Di sini yang ke satu, kemudian di sini yang ke dua. Berarti ini disebut sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Kemudian selanjutnya, apabila tandanya kurang dari atau lebih dari, nanti garisnya itu putus-putus ya setelah digambar pada diagram Kartesius. Dan apabila kurang dari atau sama dengan dan lebih dari atau sama dengan, itu garisnya penuh. Kenapa? Jadi siang titiknya itu termasuk himpunan penyelesaian kalau yang garisnya penuh ya. Jadi seperti ini misalkan ya. Misalkan di sini 2, sini 2 ya. Nah, kalau misalkan tandanya ini kurang dari atau lebih dari ya, kurang dari atau lebih dari, berarti garisnya putus-putus seperti ini. Seperti itu. Kalau misalkan tandanya ini atau ini, berarti nanti garisnya itu penuh. Tandanya setiap titiknya itu mengikuti himpunan penyelesaiannya. Nah, contoh ya, itu nanti kita akan menentukan pertidaksamaannya dari sebuah gambar. Ini diketahui sebuah gambar garis G ya, titiknya 4,0 dan negatif 27. Nah, berarti garis G melalui titik negatif 2,7, berarti di sini X1 Y1 dan X2 Y2. Kemudian kita ingat ke rumus yang X dikurangi X1 per X2 kurangi X1 sama dengan Y kurangi Y1 per Y2 kurangi Y1. Nah, sudah kan tadi X kurangi X1 ya. Berarti X kurangi X1 itu negatif 2, berarti nanti jadi plus 2 langsung saja ya. Jadi plus 2 per X2 nya itu berapa? 4 kurangi X1 nya negatif 2, berarti tambah 2 ya, sama dengan Y kurangi Y1. Y1 berarti 7 per berapa? Y2, Y2 nya 0 kurangi Y1 7. Kita ke sini ya. Berarti X tambah 2 per 4 tambah 2 berapa? 6 sama dengan Y kurangi 7 per negatif 7 ya. Kali silangkan, berarti negatif 7 kali silang ya, dikali X tambah 2 sama dengan 6 dikali Y kurangi 7. Demikian rupa sehingga negatif 7X negatif 14 sama dengan 6Y. 6 kali negatif 7 berarti negatif 42. Operasikan yang sejenis. Oh, tidak ada ya, berarti nanti konstantanya. Berarti negatif 7X negatif 6Y. Kemudian berapa? Negatif 14 ditambah 42. Berapa? Sama dengan berapa? Negatif, berarti plus 28, berarti negatif 22.
8 ya. Kemudian jadi positifkan ya. Berarti dikali negatif 1 berarti 7x ditambah 6y sama dengan 28. Nah, selanjutnya tadi kan sudah dapat ya persamaannya. Ini kan pertidaksamaan diarsirnya ke sini ya. Berarti nanti kalau garisnya putus-putus itu antara kurang dari dan lebih dari. Perhatikan ya. Ini kan daerahnya ke sini ya. Berarti di sini kita ambil titik ujinya 0,0. Kita ambil titik ujinya itu untuk x-nya itu 0,0. 7 kali 0 ditambah 6 kali 0 sama dengan 28. 0 titik-titik dari 28. 0 apakah lebih dari atau kurang dari 28? Kurang. 0 kurang dari 28. Sehingga pertidaksamaan yang didapat yaitu 7x ditambah 6y kurang dari 28. Ini pertidaksamaannya. Nah, selanjutnya gambarlah grafik himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel. X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0, 3X kurang Y kurang dari atau sama dengan 0. Berarti nanti kita garisnya apa? Perhatikan. Penuh ya. Perhatikan dulu yang pertama, X lebih dari atau sama dengan 0 ya. Berarti, perhatikan, sumbu X-nya, sumbu X kan kesini ya. Berarti lebih dari sama dengan, X lebih dari sama dengan 0. Itu berarti arsirannya kemana? Ke sini ya. Nah, sana. Kemudian perhatikan yang kedua, Y lebih dari atau sama dengan 0. Kemana? Y lebih dari sama dengan 0. Perhatikan sumbu Y ke atas kan ya. Berarti ke sini. Nah, nih seperti itu ya arsirannya. Kemudian 3X kurang Y kurang dari atau sama dengan 0. Caranya seperti apa? Berarti kita misalkan di sini X-nya 0. X 0 ya. Kemudian Y 0. Bisa. Apabila X 0, perhatikan jika 3X kurangi 9 sama dengan 0 ya. Jika X-nya 0 berarti 3 kali 0 kurangi 9 sama dengan 0. Berarti 9Y ya ini. Y ini 9. Maka Y-nya berapa? Sama dengan negatif 9. Berarti di sini negatif 9. Kemudian apabila, perhatikan ya, jika Y-nya 0, 3X kurangi Y sama dengan 9. Y-nya 0, berarti 3X kurangi 0 kan sama dengan 9. X-nya berarti 3 ya. Berarti kita tulis di sini 3. Berarti 0, negatif 9 titiknya itu di sini. Kemudian 3,0 di sini. Kita tarik garis. Garisnya putus-putus atau penuh? Ya benar, penuh ya, karena kurang dari atau sama dengan. Perhatikan ya. Nah, berarti ini garisnya. Kemudian kan ini kita belum tahu ya apakah arsirannya itu ke atas atau ke bawah. Kira-kira di seperti apa kan? Di seperti yang tadi yang contoh ya. Seperti tadi yang contoh. Berarti kita gunakan titik uji ya. Titik uji berarti kita daerah sini saja ya, 0,0. Perhatikan, berarti kita gunakan titik uji 0,0 ya. Berarti 3X kurangi Y kurang dari atau sama dengan 9. 3 kali 0 dikurangi 0 kurang dari 9. 0 kurang dari atau sama dengan 9. 0 itu kurang dari 9 salah atau benar? Salah. 0 kurang dari 9 salah atau benar?
Benar ya, berarti daerah asirannya ke sini. Nah, sini ya. Kenapa ke sini? Kan tadi titik 0,0 itu di sini. Ya. Nah, sekarang kita akan menentukan di mana daerah himpunan penyelesaiannya. Perhatikan ya. Kita itu nanti akan daerah yang mengirisnya itu yang mana? Tadi kan yang pertama ini X lebih dari 0 berarti ke sini kan? Sini ya, X lebih dari 0. Kemudian Y lebih dari 0 kemana? Ke sini ya. Nah, kemudian yang terakhir ini 3X kurangi Y kurang dari atau sama dengan 9. Kita garis dulu ya. Tadi kan X lebih dari 0 ke sini ya. Ke sini. Berarti ke sini juga kan? Ke sini ya. Ke sini. Kemudian Y lebih dari sama dengan 0 yang ini. Berarti ke sini ya. Sini. Kemudian 3X kurang Y kurang dari atau sama dengan 9. Berarti ke atas ke sini semua ya. Ke sini semua. Nah, yang mengirisnya itu maksudnya yang dilalui oleh semua X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0, dan 3X kurang Y kurang dari atau sama dengan 0. Berarti yang mana? Yang ini kan? Semuanya yang ini. Berarti daerah himpunan penyelesaiannya itu yang diarsir, yang dilalui oleh semua atau yang mengirisnya ya. Berarti ini merupakan DHP ya. Daerah himpunan penyelesaian. Nah, selanjutnya kalau misalkan Ibu meminta untuk menggambarkan daerah himpunan penyelesaian dari Y lebih dari atau sama dengan 3. Ingat, sumbu Y itu kemana? Ini kan sumbu Y. Berarti Y lebih dari sama dengan 3. Kita ambil garis ya dari sini. Ke pas yang 3 ya. 3. Y lebih dari sama dengan 3 berarti ke atas kan? Nah, ini atit. Seperti itu ya. Gimana maksudnya?